Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Cahya Rosadi dengan NIM 0805 1281 92 40 30 dari kelas B. Nah, baiklah. Di sini saya merupakan praktikan dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Di sini saya akan melaksanakan laporan akhir mengenai instalasi ArcGIS, digitasi dan layout peta. Nah, software yang digunakan kali ini itu merupakan ArcGIS. Sebelum saya melakukan pengolahan data, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ArcGIS. Nah, ArcGIS itu sendiri merupakan perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak sistem informasi geografis yang diproduksi oleh Esri. Nah, Esri itu sendiri merupakan Environment Science and Research Institute. Nah, ArcGIS ini juga merupakan perangkat lunak berbasis Windows yang memungkinkan pengguna dapat menampilkan peta yang dibuat menggunakan produk ArcGIS lainnya. Baiklah, bagian dari ArcGIS yang saya gunakan di sini merupakan ArcMap. Baiklah, kita akan buka. Nah, berikut merupakan tampilan dari ArcMap. Pengolahan data kali ini itu menggunakan data dari peta yang menunjukkan suatu wilayah. Nah, di sini kita akan melakukan digitasi dan layout terhadap peta tersebut. Hal yang pertama kita lakukan itu merupakan membuka ArcGIS atau ArcMap ini. Kemudian kita input data. Kita cari data peta yang kita punya. Kemudian kita add. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul gambar peta yang nanti akan kita digitasi dan kita lakukan layout. Selanjutnya kita akan klik kanan pada layer, lalu kita pilih properties. Kita pilih koordinat sistemnya itu WGS 1984, lalu kita oke. Setelah kita lakukan perubahan koordinat sistem, di sini kita akan mengzoom setiap titik koordinat di bagian sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut kanan bawah, dan sudut kiri bawah. Nah, kita lakukan pengzooman bagian sudut kiri atas terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan kotak koordinat, di mana ini merupakan longitude, kemudian ini merupakan latitude. Setelah itu, kita akan memilih add control point, dan akan menjadi seperti ini kursornya. Lalu kita letakkan di perpotongan sudut ini, kita klik kiri, lalu kita klik kanan. Bentuk yang kita lakukan ini itu dapat menimbulkan kesalahan yang cukup besar. Lalu kita pilih data frame properties. Kita klik kiri.
kita klik kanan. Kita klik kiri. Kemudian kita klik kanan. Kita ambil dulu ya. Dan kita zoom dulu. Kita zoom dulu. Kita pilih ini. Kita klik kiri. Kita ke kanan. Kiri. Kita cancel ya sebentar. Ini kita zoom dulu. Maaf karena saya bukan ahli atau profesional. Kemudian kita klik kiri. Nah, ini jangan sampai melenceng. Kita harus pas. Nah, kan baru kita harus benar-benar kita input DMS, longitude, dan latitude. Nah, kita masukkan nilai dari longitude itu. Untuk degree-nya itu merupakan 103, kemudian minutnya itu 30 di sini. Dan untuk second-nya itu 0. Kemudian kita masukkan nilai latitude. Nilai latitude itu 5. Kemudian di sini untuk minutnya 00 dan untuk secondnya 00. Setelah kita input, kita klik OK. Nah, lalu kemudian kita lakukan zoom out. Nah, di sini kita akan zoom bagian yang sudut kanan atas. Nah, di sini kita zoom. Nah, di sini juga ada nilainya lagi. Nah, kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita letakkan kursornya itu, yang poinnya itu sesuai dengan perpotongan garis ini, membentuk suatu gradient. Kita klik kiri. Nah, jangan sampai melenceng sampai dia nimbul
garis hijau itu ya. Ini karena saya tidak menggunakan kursor, saya tidak menggunakan mouse, jadi cukup sedikit rumit. Nah, dia muncul yang kedua, lalu kita klik kanan, kita input as of longitude dan latitude. Nah, kita masukkan nilai longitude tadi itu di sini 108. Kemudian untuk menitnya 00 dan detiknya juga 00. Kemudian nilai latitude-nya itu degree-nya 5, menitnya 00 dan detiknya juga 00. Kemudian kita ubah untuk not-nya itu menjadi south, karena ini sudah berubah ya lokasinya. Lalu kita pilih OK. Nah, kemudian kita zoom out lagi. Terlalu kecil. Nah, ini sudah terdapat 2 perpotongan garis dari longitude dan latitude. Selanjutnya, kita akan zoom in lagi ke bagian sudut kiri bawah. Nah, di sini juga ada bentuknya. Kemudian, kita seperti tadi lagi, tambahkan add control point-nya. Ke kiri. Nah, lalu kita klik kanan, input DMS-nya. Kita masukkan di sini nilai longitude-nya 103, 30, dan 00. Lalu 8 degree, 10 menit, dan 0 detik. Oke. Udah, kemudian kita ke sudut kanan bawah. Nah, ini ada sudut bawah. Kita akan HM sama kita klik kanan. Dan ini cara yang saya gunakan ini cukup menimbulkan hasil kesalahan itu yang cukup besar. Sehingga memang harus sangat benar-benar hati-hati, guys. Kemudian di sini nilai degree-nya 108, menitnya 00, dan detiknya juga 00. Papan 10 00 juga untuk latitude-nya. Nah, kita klik OK. Nah, ini merupakan kesalahan yang sangat fatal ya guys. Nah, jangan khawatir atau panik ketika ini terjadi kesalahan yang cukup besar. Contohnya di sudut kiri bawah ini, nah menimbulkan kesalahan yang cukup fatal ya.
Ya, itu kesalahannya cukup besar. Ya, semuanya salah. Karena saya di sini menggunakan touchpad, tidak menggunakan mouse. Jadi akan saya ulang lagi, tapi bagian ini saya skip karena videonya akan menjadi durasi yang sangat lama. Tapi setidaknya itu merupakan caranya. Tetap saja kesalahan yang ditimbulkan itu cukup besar. Nah, selanjutnya kita lanjut saja. Di sini kita akan mengklik juga referencing, kemudian kita pilih rectify-nya. Kita ubah sample type-nya itu menjadi cubic convolution. Lalu kita masukkan datanya tadi. Kita ubah ini. Nah, itu kita beri nama laut. Kita masukkan saja ke dokumen aja lalu praktikum mesinnya. Laut ada ya di situ ya. Nanti ya sebentar. Aja folder outputnya itu saya pilih folder praktikum mesin. Nah, saya buat aja yang baru. Iya, di sini. Pilih ini, terus praktikum mesin. Saya masukin di data citra aja. Nggak balik lagi dulu ya guys. Langsung aja deh kalau gitu ya. Bentar ya. Saya buat folder baru aja deh. Buat folder baru di dokumen tadi. Di presin ya, buat folder baru aja. Nah, ini digitasi dan layout. Oke. Ini di selatan. Oke. Ini udah performanya TIFF, namanya ini juga LA601. Oke, kita save. Nah, ini udah menyimpan. Bakal save nih. Nah, setelah ini baru kita bakal input data dari data yang barusan kita simpan ini akan kita input, lalu nah kita add data. Udah selesai. Kita lakukan add data dari yang kita simpan tadi guys.
di dalam sini ya tadi. Nah, ini kita pilih add. Setelah itu kita centangnya kita harus hapus dulu, lalu kita buka katalog. Aduh aku lupa. Nah, ini katalog. Kita klik kanan, bukan ini. Tuh di sini guys. Nah, akan saya klik kanan, kemudian new, lalu shape file. Nah, di sini saya akan membuat laut. Kemudian tipenya itu untuk koordinat sistemnya itu kita pilih WGS 1984. Feature-nya itu polygon. Nah, polygon udah, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul di sini layer baru yang laut. Kita unchecklist ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan pilih editor. Sama WGS 1984, kita klik OK. Nah, akan muncul di sini daratan, kemudian kita edit. Nah, start editing, kita pilih create features. Nah, muncul di sini ada daratan, kita pilih rectangle, kita tarik garis lagi kayak tadi. Ini harus benar-benar benar guys. Terus nah, udah gini, kita save editing. Save edit, biar yakin save edit lagi, sekali lagi. Kemudian kita stop editing. Lanjut, kita harus nge-digit lagi, itu ke katalog lagi. Kita klik kanan lagi, new, kita buat lagi yang hutan. Di sini kita pilih yang hutan, sama polygon.
kemudian WGS memesak 4, lalu kita pilih OK. Nah, akan muncul lagi hutan, lalu kita start editing. Di sini ada hutan, kita pilih rectangle, kita buat harus sesuai dari koordinat ini. Nah, gini. Kita lakukan save edit. Kita save edit lagi. Kemudian kita stop editing. Nah, ini kita unchecklist. Nah, udah seperti ini. Ini kita melakukan pendigitasian. Nah, sebelumnya digitasi ini apa ya? Nah, digitasi peta ini bertujuan untuk mengubah data raster ke dalam bentuk data vektor nantinya. Nah, sesuai dengan pengelompokan yang dibuat berdasarkan peta tadi. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membuat daratan udah, hutan, laut udah. Selanjutnya di sini kita bisa merubah warnanya. Misalnya yang hutan kita mau ubah jadi warnanya yang lucu ya. Hutan mungkin saya pilih grassland ini. Kita pilih OK. Untuk daratan mungkin saya ubah jadi warna beige. OK. Kemudian untuk laut akan saya ubah menjadi water intermittent. Nah, OK. Nah, selanjutnya saya akan mengubah buat lagi yang baru. Kita ke katalog, kemudian kita klik kanan, lalu pilih new, save file, lalu di sini buat lagi yang belum, itu kita mendigit rawa. Sama, rawa itu bentuk feature type-nya itu tetap polygon dan koordinat sistemnya itu WGS 1984. Kita pilih OK, lalu kita pilih itu lagi. Nah, ini akan muncul rawa. Kita lakukan seperti tadi, start editing, pilih rawa, rectangle, kemudian kita tarik, kita bentuk menjadi rectangle ke kedua, lalu Oke, ini rawa. Kita save editnya, save lagi biar tetap yakin. Kemudian stop editing. Nah, kita unchecklist biar terlihat. Di sini juga bisa pilih rawa mau yang bagaimana. Di sini saya tetap pilih rawanya itu karena rawa itu biasanya airnya hijau, yang hijau lumut. Jadi saya pilih chemical overlay. Oke. Selanjutnya yang belum itu saya mau buat garis pantai. Nah, di sini kita tetap pilih katalog lagi. Klik kanan lagi, pilih new, save file, garis pantai. Bedanya garis pantai ini kita pakai polyline karena dia berupa garis. Koordinat sistemnya tetap WGS 1984, lalu kita pilih OK. Nah, akan muncul seperti ini garis pantai. Lalu kita start editing. Kita pilih garis pantai. Kita pilih rectangle agar mempermudah. Kalau kita pakai yang lain, itu biasanya kesalahannya itu lebih besar. Jadi setiap cara itu dia punya kesalahan masing-masing. Nah, ini
garis pantainya. Kita save editnya, save edit lagi, lalu stop editing dan checklist. Nah, udah seperti ini. Nah, garis pantai ini juga bisa kita rubah mau warna apa, banyak seperti ini. Di situ saya mau pilih river deh, biar warnanya biru. Oke. Nah,